Pada abad ke-15, Fernando II, King of Aragon, dan istrinya Isabella I, Queen of Castile, telah mengakhiri perang panjang ratusan tahun dengan mengalahkan Granada, yaitu kerajaan muslim terakhir di Eropa. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Sebelum aku lanjut cerita, aku sarankan kalian nonton dulu nih video aku sebelumnya tentang Isabella I, Queen of Castile. Karena di sana aku menceritakan tentang kehidupan Isabella dan bagaimana dia akhirnya menyatukan Spanyol di bawah kekuasaan Katolik. Aku juga mau ngasih tahu nih kalau ini semua adalah ilmu pengetahuan, sebuah edukasi mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di masa lalu. Dahulu umat muslim pernah mencatatkan tinta emasnya selama berabad-abad di benua Eropa. Bukan hanya sekedar mengenai jumlah penganutnya saja, tapi peradaban Islam bahkan pernah mencapai puncak kejayaannya, terutama di wilayah Spanyol Portugal yang saat itu disebut Andalusia. Dalam waktu kurang dari 1 abad, umat muslim mampu menghidupkan tanah yang mati, membangun kota-kota yang runtuh, mendirikan bangunan-bangunan megah, dan menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara lain. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya ada banyak banget peninggalan Islam termasuk dari dinasti Umayyah, dan ini semua terdapat di Eropa. Meskipun nih kalau ditelusuri lagi, sekarang peninggalan ini udah banyak yang beralih fungsi. Contohnya aja Masjid Cordoba yang ada di Spanyol, kini dijadikan gereja katedral Katolik. Namun masa keemasan Islam ini tidaklah abadi. Kekuasaan Islam di Andalusia yang mulanya kuat dan gemilang akhirnya terjerumus ke dalam perpecahan. Dinasti Umayyah yang awalnya menjadi kerajaan tunggal yang paling megah dan paling stabil kondisinya nih, malah berakhir tercerai-berai. Pada tahun 1000-an Masehi, kerajaan ini runtuh dan terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil yang disebut Muluk al-Tawaif atau Taifah. Taifah Muslim ini adalah wilayah yang memiliki otonomi masing-masing dan mereka lemah secara militer sehingga sangat rentan diserang oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang berada di wilayah utara. Selama 200 tahun berlalu, satu persatu kerajaan-kerajaan Muslim kecil ini berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Kristen Eropa. Proses penaklukan ini dikenal dengan nama Reconquista. Jadi aku mau jelasin lagi, Reconquista ini adalah upaya penaklukan kembali Andalusia oleh kaum Kristen Eropa. Peristiwa Reconquista ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, hampir 800 tahun. Awal peristiwa Reconquista ini ditandai dengan pertempuran Covadonga sekitar tahun 720 Masehi, hingga jatuhnya kerajaan Islam Granada pada tahun 1492 Masehi yang dilakukan oleh Queen Isabella I of Castile. Jadi, pusat kerajaan Islam di Andalusia ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk juga Granada. Akan tetapi, satu persatu kerajaan tersebut runtuh dan hanya menyisakan satu kekuasaan saja, yaitu The Emirates of Granada, atau yang biasa disebut benteng terakhir Muslim di Eropa. Pada era itu, tepatnya di tahun 1200-an Masehi, Granada berhasil bertahan dari penaklukan kerajaan Eropa, karena salah satu alasannya adalah Granada telah menyepakati perjanjian dengan kerajaan Castile, di mana kerajaan Castile ini adalah salah satu kerajaan Kristen terkuat di Eropa. Perjanjian itu sendiri berisi ketundukan Granada kepada Castile dengan cara membayar upeti atau harta setiap tahunnya ke kerajaan Castile. Sebagai balasan atas bayaran ini, Castile akan menjamin independensi Granada, alias Castile nggak akan menyerang Granada. Tapi meskipun Granada berhasil bertahan dari ancaman luar, ternyata Granada sendiri punya konflik internalnya, termasuk ada perebutan kekuasaan yang bikin kerajaan Granada malah mengalami kemunduran. Dan ya, keruntuhan Granada tidak bisa dihindari. Puncaknya adalah ketika Fernando II of Aragon menikah dengan Isabella I of Castile. Pernikahan ini adalah penyatuan dua kerajaan terkuat di Spanyol, yaitu Aragon dan Castile. Raja Ferdinand atau Fernando ini beserta Queen Isabella memiliki satu tujuan yang sama, yaitu penyatuan Spanyol di bawah gereja Katolik, yang berarti mereka akan menaklukkan Granada yang merupakan benteng terakhir Islam di Eropa. Perang Granada dimulai di tahun 1482 ketika Ferdinand memimpin pasukan untuk menyerang Granada. Meskipun secara jumlah dan kekuatan ini Granada kalah jauh, namun semangat juang masyarakat Muslim Granada ini sangatlah besar. Mereka berperang dengan penuh keberanian. Sejarawan Spanyol ada yang mengatakan bahwa orang-orang Muslim mencurahkan seluruh jiwa raga mereka dalam peperangan. Mereka layaknya seorang pemberani dengan tekad yang kuat untuk mempertahankan diri mereka, istri, dan anak-anak mereka.
mereka. Demikian juga masyarakat sipil Granada, mereka juga turut serta dalam peperangan dengan gagah berani dan mempertahankan Islam di tanah Eropa. Tapi ada satu hal yang aku mau note, yaitu aku bilang di awal Granada itu lagi mengalami perebutan kekuasaan kan, konflik internal. Jadi para pemimpin-pemimpin yang ada di Granada ini pada terpecah belah. Mereka saling sikut dan punya ambisi masing-masing, termasuk pemberontakan Sultan Muhammad kepada ayahnya. Jadi konflik internal ini yang berujung pada civil war atau perang sipil di sana. Dan perang sipil ini dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand. Apalagi saat itu kerajaan Kristen emang lagi pada semangat-semangatnya. Castile dan Aragon udah bersatu, jadi dua kerajaan besar versus satu kerajaan kecil. Tentu aja Granada kalah jauh. Kemudian Granada sempat meminta bantuan pada pasukan Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Tapi bantuan yang datang tidak sesuai harapan. Pasukan tersebut enggak mampu melawan Satria Castile dan Aragon yang bersatu dan sangat banyak. Pada November 1491, Granada akhirnya dikepung oleh pasukan-pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Sultan Muhammad ke-12 pun dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan Granada kepada pasukan Kristen. Dan akhirnya pada 2 Januari 1492, Kesultanan Granada menyerah. Pasukan Kristen memasuki kota dan menerobos istana Alhambra. Mereka kemudian mencabut bendera-bendera kesultanan di sana dan digantikan dengan bendera dan simbol kerajaan Kristen. Semua bendera dan simbol itu dipasang di dinding-dinding istana sebagai tanda kemenangan kerajaan Eropa. Dan di menara tertinggi istana Alhambra dipasang bendera salib agar rakyat Granada ini tahu kalau penguasa mereka yang sekarang adalah kerajaan Castile dan Aragon. Keadaan saat itu benar-benar mencekam. Rakyat Muslim Granada tidak berani keluar rumah dan mereka sangat ketakutan. Setelah itu Sultan Muhammad diasingkan. Menurut legenda nih, dalam perjalanan pengasingan ini, ketika Sultan Muhammad tiba di puncak bukit, ia sempat menoleh ke belakang untuk melihat Granada terakhir kalinya. Sultan Muhammad menatap sambil meneteskan air mata ke Granada yang udah hancur atau diambil alih. Tapi ibunya yang melihat keadaan ini nggak ikut iba. Ibunya malah memarahi anaknya dengan mengatakan, "Jangan engkau menangis seperti perempuan karena engkau tidak mampu mempertahankan Granada layaknya seorang laki-laki." Perjanjian Granada yang ditandatangani tersebut sebenarnya juga berisikan jaminan, yaitu jaminan dari Fernando dan Isabel untuk membiarkan umat Islam di Granada tetap dalam damai selama mereka mau menyerah dan tunduk. Tapi sayangnya perjanjian ini nggak bertahan lama. Di tahun yang sama, Isabella dan Ferdinand ini mengeluarkan dekret Alhambra yang memerintahkan umat Yahudi untuk memilih antara memeluk Katolik atau pergi meninggalkan Spanyol. Berikutnya giliran umat Muslim nih yang mendapat perlakuan sama. Mereka harus memilih antara mau dibaptis menjadi Katolik atau pergi dari Spanyol. Namun sebagian umat Muslim ini ternyata cuma pindah agama dari luar aja. Artinya di luar itu mereka terlihat sebagai seorang Katolik, cuma di dalam rumah mereka tetap melakukan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai kaum Morisco. Kaum Morisco ini kemudian diketahui sama Isabella. Mereka ketahuan dan bikin Isabella marah besar. Akhirnya peraturan baru dibuat, yaitu melarang segala hal bernuansa Islam. Bahkan ya, penggunaan bahasa Arab juga dilarang di sana. Untuk mereka yang melanggar akan dihukum seberat mungkin. Anak-anak umat Muslim juga dipaksa menerima pendidikan dari pendeta Kristen. Di sana lebih dari 300.000 umat Muslim dan Yahudi diusir dari Spanyol. Dan begitulah benteng terakhir Muslim berhasil dikalahkan. Kekejaman ini merupakan hal yang terpuruk bagi umat Muslim. Namun berbeda dengan Isabella dan Ferdinand. Berkat ini raja dan ratu ini kemudian dikenal sebagai Catholic Monarch atau penguasa Katolik karena mereka berhasil melindungi umat Katolik yang ada di Spanyol. Jadi itu dia sekian ceritaku kali ini. Thank you udah dengerin dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye bye.